Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fatah. Saya seorang pengusaha di Kota Bogor, Jawa Barat. Tahun 2020, tahun ini harusnya menjadi tahun merealisasikan sebuah rencana dan mewujudkan mimpi yang mungkin tertunda di tahun sebelumnya. Namun, pandemi hadir. Semua terasa berat, hilang arah, dan semangat pun mulai memudar. Mungkin teman-teman yang dengar podcast ini juga merasakan hal yang sama. Tepatnya tanggal 2 Maret tahun 2020 menjadi tanggal yang mungkin saya tidak bisa lupain. Ketika virus COVID-19 sudah masuk ke Indonesia, dan tepatnya pada saat Bapak Joko Widodo mengumumkan bahwa terdapat warga Indonesia yang terpapar virus COVID-19. Setelah informasi diumumkan, semuanya berubah. Hubungan kita dengan orang lain berubah, penghasilan kita berubah, pekerjaan kita berubah, kebiasaan kita berubah. Hidup kita berubah. Selain banyaknya perubahan itu, di kasus saya yang seorang pengusaha kecil, usaha kecil yang saya bangun menurun omsetnya. Dan saya harus memutar otak untuk dapat terus bertahan hidup. Hidup harus terus berjalan, bukan? Melalui podcast ini, saya ingin menyampaikan cerita. Cerita yang mungkin juga dirasakan oleh teman-teman. Yang mempunyai usaha omsetnya menurun, yang bekerja lalu di PHK, yang sekolah harus belajar di rumah, yang merantau tidak dapat pulang, yang berjuang di garda depan tak kenal lelah, dan yang terpapar juga harus berjuang. Nah, saat ini saya ditemani teman saya yang pernah terpapar COVID-19 dan positif, yang akan membagikan ceritanya bagaimana perjuangannya melawan virus ini. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan perkenalkan diri. Gue nih. Ya. Oke. Kenalkan, nama gue Jody Pamungkas. Gue seorang karyawan yang bekerja di perusahaan swasta. Jadi gue pernah terpapar COVID-19 dan sebenarnya satu saat ini pun belum benar-benar negatif ya, karena saya masih menunggu hasil swab test kedua. Kemungkinan akan keluar di hari Selasa ini. Domisilinya di mana, Jod? Domisili gue sekarang di Banjarbaru, Di Banjarbaru. Kalimantan. Oh gitu. Nah, oke. Nah, kan ada kabar kalau lu, Jod, itu terpapar nih COVID-19 itu. Kenapa tuh bisa terpapar dan positif? Oke, jadi sebenarnya ini ada kaitannya sih sama transisi ya dari masa PSBB ke new normal. Oke. Jadi sebenarnya keluarga gue tuh termasuk keluarga yang care banget kan protokol tentang menghindari COVID-19 ini. Tapi entah gimana celahnya ada aja, karena emang sekarang semua orang bebas gitu untuk berkeliaran kemana-mana, tapi dengan menggunakan tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, tapi tetap aja sih kalau menurut saya itu kayak pertaruhan banget gitu. Jadi akhirnya di sini yang pertama kena di keluarga gue tuh bapak gue. Jadi kebetulan beliau itu termasuk orang yang imunnya rendah. Oke. Dalam artian dia emang punya banyak riwayat penyakit. Sebelum COVID ini pun pernah stroke, jantung juga, sama ginjal juga. Jadi pada saat ada corona ini kebetulan imun beliau rendah, jadi gampang ketularan. Jadi waktu itu gue kebetulan lagi libur juga ya, libur kerja hari Sabtu Minggu. Gue lagi posisi di rumah. Tapi bokap nggak kemana-mana, Jod? Nggak. Oh, nggak kemana-mana. Benar-benar ini ya, benar-benar di rumah dan benar-benar nurut sama anjuran pemerintah supaya tetap stay at home gitu kan? Iya, benar-benar di rumah, benar-benar nggak dibolehin kemana-mana. Kebetulan kakak gue galak orangnya, jadi dia tuh kayak nggak boleh gitu pokoknya kemana-mana untuk orang bapak, terutama bapak itu yang paling dikhawatirin. Karena beliau kan, kita udah tahu kan banyak riwayat penyakit, dan kita tahu resikonya kalau orang yang punya riwayat penyakit kena COVID gimana nantinya. Itu kita paling khawatirin bapak, tapi ternyata bapak yang kena. Oh, jadi setelah bapak positif, habis itu lu juga kena gitu. Berapa orang di keluarga yang ini yang positif? Positifnya itu ada 4 orang. Oke. Jadi dari hasil swab yang udah dilakuin, sebenarnya pertama 3 orang ya, karena gue sendiri waktu itu posisi udah nggak di rumah lagi, di luar kota, di tempat kerja.
Jadi pertama di swab, bapak gue itu kena positif, habis itu ngikutin orang yang ada di rumah. Dan di rumah itu ada 2 orang yang dinyatakan positif COVID. Baru nggak lama, seminggu gue difasilitasi nama perusahaan gue untuk tes COVID, rapid dan swab, ternyata beneran positif. Habis itu lu dirumahin? Iya, dirumahin selama dari tanggal 27 Juli. Udah lama ya. Terus selama positif ini, selama misalkan positif terus dirumahin, itu apa yang dilakuin di rumah? Oh, itu dia. Sebenarnya mau jelasin gimana juga bingung ya. Karena orang kan, kalau gue sendiri sih karantina mandiri ya kan. Secara medis gue nggak punya penyakit bawaan, artinya gue cuman gejala COVID yang basic. Artinya kayak kehilangan penciuman, sesak nafas, cuman dan lain-lain. Cuman karena imun gue sendiri agak kuat ya, mungkin karena jarang sakit gitu sebenarnya. Jadi nggak terlalu impact banget gitu ke kondisi fisiknya. Terus gue mau nanya, gimana nih kan positif, gimana perjuangan yang melawan si virus ini? Apa langkah-langkah yang dilakuin? Kalau gue sendiri sih, yang pertama perjuangan sih, yang pertama kita yang benar-benar anjuran yang paling penting ini ya, untuk orang-orang menderita COVID. Yang pertama kita harus benar-benar pikiran kita tuh nggak boleh terbebani. Oh, gitu. Nggak boleh stres ya berarti? Nggak boleh stres, kita harus benar-benar pikir kalau kita ini nggak apa-apa gitu. Ya, oke. Positif Karena gue ngerasain di COVID ini, kalau ketika gue lagi benar-benar stres, kan gue kebetulan WFH juga ya. Ketika gue lagi terbebani sama masalah kerjaan, itu tuh kayak benar-benar kesehatan gue tuh turun drastis. Oh gitu. Jadi kerasa banget gitu. Kalau gue sih sebenarnya di rumah sendiri lebih ke selain kerja ya, gue lebih terus mencoba komunikasi sama bapak saya yang benar-benar sedang dirawat di rumah sakit. Karena bokap juga ini ya dirawat secara intensif karena penyakit dalamnya sudah benar-benar berat. Artinya di situ gue coba untuk kasih support ke orang tua. Emang sebulan itu penuh dengan tekanan sih, karena yang paling gue pikirin ya bapak gue. Sekarang mungkin gue tuh apa? Ya harus bertahan pokoknya. Sekarang karena Indonesia baru merayakan hari kemerdekaan yang ke-75, gue pengen nanya sama Jod, di masa pandemi ini, di mana corona belum hilang, makna kemerdekaan menurut lu tuh apa? Makna kemerdekaan sih menurut gue banyak juga ya. Kalau yang gue lihat ya di sosial media atau di jalan-jalan, sebenarnya sih makna kemerdekaan itu nggak berubah sama sekali. Artinya masih tetap ada kiprahnya di sana. Artinya kita harus tetap mengenang jasa-jasa pahlawan kita di masa perjuangan. Dengan kondisi yang seperti ini, kita nggak harus bener-bener kayak hari biasa gitu. Maksudnya ngerayain dengan berbondong-bondong pergi ke puncak rame-rame tanpa menjalankan protokol kesehatan, itu tuh menurut gue salah banget gitu. Seakan-akan udah lupa bahwa corona belum hilang. Betul. Gitu ya? Justru itu namanya bukan perjuangan kalau menurut gue. Perjuangan kita di masa COVID ini ya kita tahan diri. Tahan diri gimana caranya biar kita tuh bisa melawan COVID ini. Bukannya yang kita harus berbondong-bondong untuk upacara di gunung. Terus kita saling bertukar nafas di sana. Bertukar virus kan. Itu benar-benar nggak masuk akal menurut gue perjuangan ini. Ya, jadi mungkin maknanya mungkin di pandemi ini perjuangan kita mungkin misalnya mungkin para pahlawan kita pada zaman dahulu waktu sebelum kemerdekaan mungkin mereka melawan penjajah. Nah, sekarang perjuangan kita melawan virus dan demi kesehatan bersama, demi kesejahteraan bersama gitu kan. Benar. Ada pesan nggak nih buat apa namanya teman-teman yang dengar podcast ini? Jadi sebenarnya banyak juga ya di sekitar kita yang nganggep kalau COVID ini adalah sebuah konspirasi, hoax dan segala macam ya. Pokoknya ini aja sih pesan gue. Maksudnya gue sebagai orang yang kena COVID sendiri, artinya keluarga gue, bapak gue yang benar-benar kondisinya parah banget waktu itu. Jadi sih
ini konspirasi atau enggak konspirasi, tapi ini jelas adanya. Iya, betul. Jadi kita harus tetap waspada tanpa menghilangkan jiwa kemanusiaan kita juga ya. Artinya kita kan banyak juga yang ngucilin orang karena dia COVID atau gimana kan. Oh iya, benar, banyak. Nggak boleh juga. Tetap kita harus pertahankan sisi kemanusiaan kita juga. Harus tetap support ya. Karena itu yang paling diperluin sama orang yang positif COVID. Oke. Berarti thank you ya Jod, berarti untuk bincang-bincang kecilnya. Oke, siap. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, seperti yang kita udah dengar bahwa di tahun 2020 ini arti merdeka itu adalah kita harus tetap percaya diri bahwa kita kuat dan hebat dalam menghadapi kondisi sulit saat ini gitu. Dan dengan tetap belajar, bekerja, dan berkarya dari rumah, kita harus optimis dapat melawan virus ini. Kita nggak boleh menyerah, kita nggak boleh putus asa. Dan new normal menjadi jalan baru untuk kita tetap beraktivitas seperti biasanya, namun dengan tetap mengikuti standar protokol kesehatan yang berlaku. Tetap gunakan masker, membawa hand sanitizer, jaga jarak, peduli akan kebersihan, dan peduli akan kesehatan kita masing-masing gitu. Karena kalau bukan dari diri kita, siapa lagi kan? Tolong kepada teman-teman yang masih bersikap abai dan acuh agar tidak meremehkan keadaan dan kondisi saat ini gitu, dan tidak meremehkan virus COVID-19 ini gitu. Mohon diingat, mungkin ada ibu, bapak, adik, kakak yang berjuang menjadi tenaga medis di garda depan, dan kita harus bantu mereka dengan tetap ada di rumah, tetap stay safe, tetap menjaga kesehatan kita. Sudah banyak dari mereka yang gugur dan keluarga pun tidak bisa menatap wajah mereka gitu untuk terakhir kalinya, para pejuang ini. Walaupun kita dilanda masa pelik dalam memeriahkan dan memaknai kemerdekaan kali ini, tentu kita mempunyai tujuan yang sama, yakni memerdekakan segala hal yang dianggap buruk dan kemudian terus positif untuk berjuang demi hidup yang lebih baik. Kita memulai kehidupan baru bukan berarti kita bebas dan berperilaku acuh tak acuh. Seperti teman saya tadi, pesan teman saya, kita nggak boleh acuh dengan kondisi ini, dan kita harus tetap aware bahwa virus ini masih ada, dan kita harus jaga kesehatan, jaga sikap masing-masing agar virus ini tidak menyebar. Mari kita saling bergandengan tangan dan sama-sama bangkit kembali untuk hidup kita semua dan untuk kemajuan bangsa dan negara kita, Indonesia. Sekian dari saya, terus positif, merdeka Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.